Halo guys, selamat datang di channel game dan anime. Channel yang bakal membahas tentang seputar game dan anime. Kali ini kami bakal ngasih kamu beberapa judul anime yang tokoh utama atau main karakternya adalah seorang Raja Iblis. Yang biasanya iblis menunjukkan sesuatu yang jahat. Berikut daftar 10 anime dengan tokoh utama adalah Raja Iblis. Yang pertama, Nurario no Mago. Dikatakan bahwa roh yang berdiri di pucuk pawai malam 100 setan adalah komandan tertinggi dari semua monster dan penguasa pandemonium, Nurarion. Yong Rikuo berasal dari garis keturunan Nurarion dan merupakan seperempat iblis. Meskipun ia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dan perintah yokai, ia tidak memiliki niat untuk menggantikan kakeknya sebagai kepala klan Nura. Bukannya memilih untuk menjalani kehidupan manusia yang normal, namun dengan keluarga dan para pembantunya yang menunggunya untuk sepenuhnya menerima suksesi dan altar ego malam Rikuo, yang bertekad untuk menjadi pemimpin berikutnya. Dapatkah anak sekolah muda itu melawan nasibnya sebagai Nura untuk memimpin pawai malam? Yang kedua, Mau Gekuin no Fute Giguska. Sang Raja Iblis merasa bosan dengan pertikaian yang terus terjadi dan tidak ada yang mampu mengalahkannya. Dia berkeinginan suatu saat akan tiba hari-hari penuh dengan kedamaian. Akhirnya, Anos Voldigord memutuskan untuk bereinkarnasi ke 2000 tahun kemudian. Setelah 2000 tahun, Anos terlahir kembali dan memasuki sekolah Raja Iblis. Sekolah yang membimbing muridnya untuk menjadi calon Raja Iblis. Semua pihak di sekolah tidak tahu bahwa Anos sebenarnya adalah Raja Iblis asli yang baru saja bereinkarnasi. Banyak yang meremehkannya dan tidak mempercayainya bahwa ia adalah Raja Iblis. Di sekolahan ini, Anos juga bertemu dengan Misha dan Sasha, siswi yang masih juga keturunannya. Mereka akan memulai petualangannya sebagai murid di sekolahan dan menyadarkan bahwa Anoslah Raja Iblis yang sebenarnya. Yang ketiga, Bloodlet. Stace Charlie Blood adalah vampir yang kuat yang menguasai distrik timur dunia iblis. Menurut rumor, dia adalah monster yang haus darah dan tanpa ampun. Tetapi dalam kenyataannya, Stace hanyalah seorang otaku yang terobsesi dengan budaya Jepang dan sama sekali tidak tertarik pada darah manusia. Meninggalkan pengelolaan wilayahnya kepada bawahannya, Stace menghabiskan hari-harinya dengan bermalas-malasan, memanjakan diri di anime, manga, dan permainan. Ketika Fuyumi Yanagi, seorang gadis Jepang, tanpa sengaja mengembara melalui portal yang mengarah ke dunia iblis, Stace sangat gembira. Tapi ketika dia mulai merasakan ketertarikan yang tak biasa padanya, wilayahnya diserang, yang mengakibatkan kematian Fuyumi. Dia berubah menjadi hantu yang mengembara dan janji Stace yang kejam untuk membangkitkannya, karena ini berarti bisa melakukan perjalanan ke dunia manusia. Sesuatu yang selalu dia impikan. Bloodlet mengikuti Stace dan Fuyumi. Segera bergabung dengan Bell Special Magic dan Serigala Setengah Serigala. Saat mereka melakukan perjalanan untuk menemukan keajaiban yang dapat menghidupkan manusia kembali. Keempat, Ichiban Ushiro no Daimao. Bermimpi mengubah dunia untuk selamanya, Akuto Sai pindah ke Constant Magic Academy, di mana ia berteman dengan seorang anggota klan ninja yang soleh, Junko Hattori. Dalam perjalanan ke akademi, mereka bersumpah untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik bersama. Namun, situasinya tiba-tiba berubah menjadi lebih buruk setelah kedatangannya itu dinobatkan bahwa ia akan menjadi Raja Iblis. Ketika berita tentang takdirnya menyebar, sekolah mulai takut padanya.
dan kepercayaan Junko pada dirinya terputus-putus. Sementara Akuto bertekad untuk tidak membiarkan masa depannya yang diprediksi mengendalikan nasibnya. Seperti semua yang dia katakan dan lakukan hanya memperkuat fakta bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi Raja Iblis. Selain itu, dia dikelilingi oleh harem, gadis-gadis cantik yang masing-masing memiliki rencana sendiri untuknya. Mulai dari membawanya ke pengadilan, hingga sekedar menghujani dia dengan cinta. Dengan kekuatannya yang baru terbangun, Akuto harus mengatasi daftar kemalangannya yang terus tumbuh, dan berjuang untuk membuktikan bahwa nasibnya tidak berubah. Kelima, Tears to Tiara. Anime ini berlatar pada pertengahan zaman besi atau zaman kerajaan, di mana pada zaman ini ada banyak peri dan juga para monster-monster. Sekelompok pendeta jahat berusaha untuk membangkitkan Raja Iblis yang bernama Araun. Dengan berusaha menculik dan mengorbankan seorang pendeta peramal yang cantik bernama Rhiannon. Tak terima kalau adiknya diculik, Arthur, kakak laki-lakinya, berusaha untuk menyelamatkannya. Akan tetapi, sang Raja Iblis tidak tertarik dengan pengorbanan yang dipersembahkannya, malah mengagumi Rhiannon. Arn pun bersahabat dan bergabung dengan pasukan Arthur, kemudian bertualang bersama teman-temannya. Keenam, Isekai Mou to Soukan Souju no Dorei Majutsu. Bercerita tentang Nate Hikikomori bernama Takuma Sakamoto. Dia ini seorang gamers yang memiliki karakter yang sangat kuat di dalam game MMORPG. Dan pada suatu hari, dia disummon oleh dua gadis bernama Rem dan Shera ke dunia game tersebut layaknya seperti karakter yang dia mainkan. Umumnya, summon tersebut akan membuat yang dipanggil menjadi budak dari si pemanggil. Namun, karena kekuatan dari karakter Takuma yang bernama Diablo ini mampu mengembalikan sihir, jadi Diablo ini bukannya menjadi budak tetapi malah memiliki dua budak sekaligus. Dan dimulailah petualangan Diablo bersama dua budaknya di isekai ini. Selanjutnya, Trinity Seven. Suatu hari, matahari merah terang berhenti bersinar, menyebabkan fenomena pelemahan, penghancuran kota Arata Kasuga, dan hilangnya orang-orang yang menghuninya. Semua, bagaimanapun, belum hilang dengan memanfaatkan sihir Grimoire yang diberikan kepadanya oleh teman kecilnya dan sepupu Kajiri Kasuga. Dunia Arata direkonstruksi secara artifisial. Untuk menyelidiki fenomena tersebut, Lilith Asami muncul sebelum Arata, yang dunia tiruannya tiba-tiba hancur. Dia diberikan dua pilihan, menyerahkan buku itu atau mati. Namun, Arata memilih opsi ketiga, mendaftar di sekolah sihir rahasia Royal Biblia Academy, tempat 6 pengguna sihir lainnya menunggunya. Bersama dengan Lilith, ketiganya membentuk Trinity Seven, elit sekolah yang masing-masing meningkatkan kekuatan dan keterampilan mereka sendiri. Berikut, Kyo Karamou. Bercerita di sekitar Yuri Shibuya, remaja Jepang pada umumnya. Suatu hari, Yuri melihat seorang teman sekelas diganggu oleh segerombolan preman. Dengan keberanian yang ada, Yuri menolong teman-temannya berhasil melarikan diri. Sial baginya, karena kalah kekuatan, dia yang dihajar oleh para preman dan kepalanya dimasukkan ke dalam kloset. Tapi, isi kloset tersebut bukannya air, melainkan sebuah portal ke dunia lain. Portal tersebut mengarah ke suatu tempat seperti berada di abad pertengahan Eropa. Di sana, ia diberitahu bahwa ia akan menjadi Raja Iblis berikutnya, karena rambut hitam dan mata hitamnya. Sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh garis keturunan setan.
Kedatangan Yuri bertemu dengan beberapa skeptisisme oleh beberapa setan yang memandangnya sebagai tidak layak untuk menjadi raja mereka. Namun, setelah Yuri menang duel dengan memanfaatkan kekuatan gaibnya, setan perlahan mulai mengakui dia sebagai raja mereka. Yuri sekarang harus belajar apa yang diperlukan menjadi raja iblis sejati. Ketika ia mencoba untuk menjaga perdamaian antara setan dan manusia di alam baru yang aneh ini. Selanjutnya, Makai Uji Devil and Release. Cerita ini berkisah tentang William, keturunan keluarga aristokratis dengan kecerdasan yang langka. Suatu hari, pamannya kehilangan harta benda dikarenakan kegagalan usaha. Khawatir nama keluarganya akan tercoreng, William pun pulang ke rumah dan memulai pencarian barang peninggalan keluarga agar bisa dijadikan uang. Pencariannya pun membuahkan hasil dan dia menemukan ruang bawah tanah yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Di ruangan itu ada segel magis dan William tak sengaja memanggil iblis. Iblis itu memberitahu William bahwa namanya adalah Dantelion dan menceritakan bahwa William adalah seorang pemilih yang dapat memilih penguasa dari dunia iblis. Hataraku mau sama. Menyerang rasa takut ke dalam hati manusia, setan, dewa setan mulai menaklukkan tanah Ente Isla dengan pasukan iblisnya yang luas. Namun, ketika memulai pencarian brutal ini untuk mengambil alih benua, usahanya digagalkan oleh pahlawan Emilia. Memaksa setan untuk mundur dengan cepat melalui portal dimensi hanya untuk mendarat di dunia manusia. Bersama dengan Jenderal Alsil yang setia, setan itu menemukan dirinya terdampar di Tokyo modern dan bersumpah untuk kembali dan menyelesaikan penaklukannya terhadap Ente Isla, yaitu jika mereka dapat menemukan jalan kembali. Tidak berdaya di dunia tanpa sihir, setan mengambil kedok seorang manusia bernama Sadao Mao dan mulai bekerja di restoran Mike Ronald, sebuah restoran cepat saji lokal untuk memenuhi kebutuhan. Dia segera menyadari bahwa tujuannya menaklukkan Ente Isla tidak cukup karena ia bertekad untuk menjadi pekerja paruh waktu dan berusaha menguasai bumi. Nah, itulah tadi 10 anime dengan tokoh utama adalah Raja Iblis, versi game dan anime. Jika ada anime yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa kalau kalian suka video ini, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian bisa tahu kalau kami update video baru. Share juga ke teman-teman kalian ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.